Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rasa angayu bagiat yang aturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahanya kita dapat bertemu dalam acara Mimbar Agama Hindu yang diselenggarakan oleh TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Badan Penyiar Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemirsa TVRI yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali hadir bersama saya, Maya Ayuningati, dengan penuh rasa syukur dapat menemani Anda dalam acara yang sangat istimewa ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, relevan, dan mendalam mengenai kepemimpinan ideal menurut Hindu. Kepemimpinan adalah aspek penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam ajaran Hindu terdapat berbagai prinsip dan nilai yang bisa dijadikan pedoman dalam mewujudkan kepemimpinan yang ideal. Nilai-nilai seperti dharma, karma, serta ajaran Trihita Karana dapat dijadikan landasan dalam membentuk seorang pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk membahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya sudah didampingi oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber pertama kita, beliau adalah Bapak Pande Kade Juliana, SS. Beliau merupakan penyuluh Kota Kendari dan juga sebagai Ketua Lembaga Dharma Duta Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari kita sapa. Om Swastiastu Pak Pande. Om Swastiastu. Punapi gatra Pak. Astungkara sehat Maya. Astungkara, semoga dalam keadaan sehat selalu Pak. Beliau akan memberikan pandangannya mengenai bagaimana kepemimpinan dalam ajaran-ajaran Hindu dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sambut juga narasumber kedua kita, beliau adalah Bapak Putu Danayasa. Beliau merupakan seorang dosen di salah satu kampus Hindu yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu Staf Batara Guru Kendari, dan beliau juga sebagai Ketua Penyuluh Agama Hindu di Konawe Selatan. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu. Punapi gatra Pak. Astungkara sehat. Astungkara, semoga dalam keadaan sehat Astungkara. selalu. Jadi beliau akan membawakan pengalaman serta wawasannya bagaimana menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan praktiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa TVRI yang berbahagia, mari kita mulai diskusi kita dengan tema kepemimpinan ideal menurut agama Hindu. Berbicara tentang kepemimpinan, pasti kita berpikir seseorang yang memimpin, yang dijalankan dengan penuh bijaksana, adil, serta bertanggung jawab. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada kedua narasumber kita mengenai kepemimpinan. Baik, Bapak, bagaimana Hindu memandang seorang pemimpin? Apakah sesungguhnya pemimpin itu di dalam pandangan Hindu? Saya berikan kepada narasumber pertama kita dulu untuk menjawab pertanyaan kita ini. Oke. Terima kasih Maya atas waktunya. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, pemirsa TVRI yang budiman, itu sangat menarik dan bahagia sekali saya pada hari ini diberikan kesempatan untuk membahas tentang kepemimpinan Hindu. Dan bagaimana aplikasinya, apakah masih ideal dengan kondisi zaman sekarang atau seperti apa gitu. Mungkin yang pertama kita bisa bahas bahwa sesungguhnya kalau kita berbicara masalah kepemimpinan, maka kata dasar dari kepemimpinan itu kan adalah pimpin. Pimpin itu artinya bimbing dan tuntun. Dari kata pimpin ini muncul sebuah kata yang kata kerja memimpin, yang artinya menuntun dan membimbing. Kemudian ada sebuah kata benda, membentuk sebuah kata benda, yaitu pemimpin, orang yang bertugas untuk menuntun dan membimbing agar masyarakat, kelompok, individu, ataupun kelompok dan masyarakat bisa berjalan dengan baik.
dalam pandangan agama Hindu, manusia memang sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Namun tidak semua manusia bisa menjadi seorang pemimpin. Hal ini kalau dalam ajaran agama Hindu, dalam kitab Brihad Aranyaka Upanishad Kanda 1 Sukta 3 mantra 28 ada disebutkan sebuah mantra seperti ini. Om Asatu Masat Gamanya, Tamasyo Majotir Gamaya, Mertyom Mametam Amritam Gamaya. Mantra ini kalau kita terjemahkan, Maya ya. Oh yang widi, bimbinglah hamba dari ketidakbenaran menuju jalan yang terang benderang. Bimbinglah dari menuju kebenaran yang sejati. Oh yang widi, bimbinglah kami dari ketidakbenaran menuju kebenaran yang sejati. Bimbinglah kami dari kegelapan menuju ke jalan yang terang. Dan bimbinglah kami dari kematian rohani menuju kehidupan yang kekal abadi. Dari terjemahan mantra Brihad Aranyaka Upanishad ini, kita bisa pahami bahwa ternyata manusia itu makhluk yang cukup lemah. Kalau sekarang orang bilang introvert, mungkin kok betul ya, introvert. Sesungguhnya manusia itu adalah manusia yang introvert, orang yang lemah, tetapi dia harus dimatangkan. Maka untuk mematangkan manusia itu, membimbing dirinya saja dia tidak bisa. Maka dia memohon kepada Tuhan agar selalu dibimbing ke jalan yang benar, ke jalan yang terang, menghindarkan diri dari kematian rohani menuju kehidupan yang abadi. Dengan kita memahami bahwa manusia itu adalah tidak bisa dia membimbing secara dirinya sendiri, secara manualnya, maka dia membutuhkan tuntunan, baik itu tuntunan sastra, baik itu agama maupun pengetahuan-pengetahuan lainnya yang bisa memberikan dia pengetahuan, stimulus untuk bisa menjadi seseorang yang bisa mengendalikan diri dan bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa memimpin di dalam lingkungan itu sendiri. Kemudian di dalam ajaran agama Hindu, kepemimpinan memiliki padanan arti yang dikenal dengan istilah niti sastra. Ya, mungkin ini yang beredar di masyarakat, tentu ajaran kepemimpinan ini Chanakya niti sastra, Bapak Ibu ya. Beliau adalah istilahnya bapaknya kepemimpinan Hindu, kita bisa akui karena karya-karya beliau baik Chanakya Niti Darpana, Chanakya Dharma Sastra maupun yang lain-lainnya sangat related dengan kehidupan sekarang, walaupun itu dibuat di zaman terdahulu. Apalagi kitabnya beliau Arta Sastra ya, tentang bagaimana mengelola ekonomi dan lain-lain. Nah, dalam niti sastra, kalau dibilang niti sastra itu kan ada dua kata, niti dan sastra. Dalam bahasa Sanskerta, niti dalam bahasa Sanskerta berarti pertimbangan dan kebijaksanaan duniawi, kemudi, pemimpin politik dan sosial etik. Sedangkan sastra itu adalah pengetahuan atau pelajaran. Intinya niti sastra itu adalah pengetahuan atau pelajaran tentang bagaimana menjadikan diri sebagai orang yang bijaksana, bisa seimbang, duniawi, kemudian pemimpin bagaimana menjadi seorang pemimpin politik dan sosial etik. Jadi dalam niti sastra itu tidak hanya memimpin secara politik saja, tetapi sosial etiknya juga secara etika diajarkan dalam niti sastra ini. Jadi banyak sekali dalam ajaran agama Hindu kita sudah diberikan dasar-dasar kepemimpinan itu. Dalam kitab Ramayana juga disampaikan sedemikian rupa bagaimana Sang Prabu Dasarata menjadi orang yang dijadikan contoh atau role model dalam memimpin oleh raja-raja kita sebelumnya. Demikian juga hal itu untuk kepemimpinan kita. Beliau membawa 4 role model kepemimpinan yang sangat related dengan kehidupan sekarang.
beliau ahli dalam Weda. Berarti setiap pemimpin wajib mengetahui kitab suci. Dengan mengetahui kitab suci, dekat dengan kitab suci, pengetahuan agama, maka dia akan menjadi pemimpin yang bijak. Kemudian beliau bakti ring dewa. Nah, beliau berarti sangat rajin ataupun tidak lupa mengaturkan yadnya kepada ide Sang Hyang Widi, karena semua berasal dari Tuhan. Kemudian berikutnya ada bakti ring Pitra. Beliau selalu melakukan Pitra puja, memuja leluhurnya. Nah, dan yang ketiga, beliau selalu melaksanakan berperilaku adil kepada seluruh masyarakat, masih kesireng Swobodo kabeh. Jadi demikian mungkin yang bisa diberikan pengantarnya, Maya. Terima kasih kepada Pak Pande sudah memberikan penjelasannya mengenai pandangan Hindu terhadap kepemimpinan. Saya juga ingin bertanya juga kepada narasumber yang kedua. Pertanyaan masih sama seperti sebelumnya mengenai pandangan kepemimpinan tentang dalam ajaran agama Hindu. Oke, saya persilakan kepada Pak Baik, Putu. terima kasih Maya. Jadi sebenarnya sudah sangat lengkap ya apa yang disampaikan oleh Pak Pande. Jadi pertama, kalau kita berbicara perihal pemimpin dan kepemimpinan, itu tidak ada habisnya. Ya. Dari zaman kerajaan sampai sekarang, zaman modern bahkan postmodern, masih menjadi perbincangan yang selalu menarik untuk kita dengarkan. Ya. Jadi tidak henti-hentinya kita bicara tentang pemimpin dan kepemimpinan itu, entah itu dalam lingkup organisasi, instansi, lembaga, sampai hari ini. Dan ke depan pun pasti akan tetap hangat untuk kita bicarakan. Karena sejatinya setiap manusia seperti yang dikatakan Pak Pande tadi adalah seorang pemimpin. Paling tidak dia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, arti dari kata pemimpin itu kalau kita lihat sumber-sumbernya tentu sudah begitu banyak penjelasan para ahli, kemudian sastrawan dan lain sebagainya menjelaskan tentang apa sih pemimpin itu. Nah, sederhananya ya tadi yang disampaikan bahwa sejatinya pemimpin itu adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin. Nah, sedangkan kepemimpinan itu lebih mengarah pada kemampuannya dalam memimpin. Lebih jauh, kalau kita berbicara dalam pandangan agama, khususnya agama Hindu, bagi saya pemimpin itu memiliki tugas yang mulia. Pemimpin itu bagi saya adalah wakil Tuhan untuk mengelola alam semesta. Ya, karena dia mendapatkan beban yang besar. Ya, jadi setiap keputusan, kebijakan yang diambil akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi peranan pemimpin itu sangatlah penting. Dan bagi saya, pemimpin itu adalah seorang pelayan. Pelayan bagi rakyatnya. Pelayan bagi siapa yang dia pimpin. Nah, menjadi seorang pemimpin itu kunci utamanya adalah mampu mengutamakan kepentingan umum dulu daripada kepentingan pribadi. Nah, hal ini termuat juga di dalam sastra kita, di dalam Ramayana Jawa kuno. Itu jelas disampaikan. Paralta Bumawe Sukaneng Buana. Jadi utamakanlah, kalau menjadi pemimpin itu utamakanlah dulu kepentingan orang banyak, dan kebahagiaan orang banyak baru kepentingan diri kita sendiri. Nah, di dalam arta sastra pun juga demikian, bahwa kebahagiaan rakyat itu adalah kunci kebahagiaan daripada seorang pemimpin. Jadi bukan kebahagiaan pemimpinnya dulu menjadi kebahagiaan seorang rakyat, tapi kita selalu mengutamakan kebahagiaan masyarakat banyak. Nah, sesungguhnya kalau kita berbicara secara tekstual, tentu kita sudah sangat kaya tentang ajaran itu. Yang jelas, pemimpin itu harus menyadari tugas dan tanggung jawabnya menjadi kunci utama seorang pemimpin. Ya. Tujuan seorang pemimpin dalam agama Hindu adalah menegakkan kebenaran, berpegang teguh pada dharma. Itu saja sebenarnya, bukan hanya mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Ya, saya rasa itu kalau pemimpin dalam ajaran agama kita. Baik. Jadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang pandangan Hindu mengenai kepemimpinan. Untuk itu saya ingin bertanya kembali bahwa bagaimana ajaran agama Hindu, kepemimpinan di dalam Hindu. Apakah ada di dalam pustaka suci atau kitab suci Weda terdapat ajaran-ajaran tentang kepemimpinan yang ideal? Saya berikan kepada Pak Pandi dulu. Oh iya, baik. Terima kasih Maya. Kita lanjut mungkin terkait dalam ajaran agama Hindu tentu akan banyak sekali kita temui beberapa
pengetahuan tentang bagaimana kita menjadi seorang pemimpin atau raja niti ya. Bagaimana kita menjadi seorang yang bisa mengelola masyarakat itu dengan baik. Dalam Ramayana, selain tadi kisah tentang sang Prabu Dasarata, juga disebutkan tentang sang Rama, bagaimana beliau mengajarkan sebuah ajaran pokok kepemimpinan kepada Gunawan Wibisana ketika perang di Alengka sudah selesai. Sang Wibisana yang diberikan kepercayaan tapuk kepemimpinan di Alengka meminta ataupun memohon kepada Prabu Rama tentang bagaimana caranya untuk mengatur sebuah negara menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, agar masyarakat semuanya terlayani dengan baik dan dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tentunya Sang Rama memberikan sebuah ajaran yang sangat related dengan kehidupan sekarang dan kepemimpinan sekarang. Ya, masyarakat banyak mengenalnya dengan Astabrata. Astabrata itu 8. Brata itu kan pengendalian diri. Astabrata itu 8 pengendalian diri seorang pemimpin yang diibaratkan dalam 8 orang dewa ya. Yang pertama ada Dewa Bayu, Bayu Brata. Bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi seperti seorang seperti Dewa Bayu, ya. Dia memberikan angin segar menyejukkan, bisa memberikan kita oksigen, kita bisa hidup. Bagaimana masyarakat itu dalam keseharian ataupun dalam bekerja dan dalam melaksanakan swadharmanya itu mereka itu nyaman dan tenang. Itulah sifat Dewa Bayu yang harus diteladani oleh seorang pemimpin. Yang kedua, Indra Brata. Dewa Indra itu adalah dewa sorga dan dia juga adalah dewa hujan. Bagaimana seorang pemimpin bisa memberikan kesejukan kepada masyarakatnya yang dipimpin. Demikian juga kepada para menteri-menterinya serta aparatnya. Mereka bisa bekerja dengan baik. Dengan memberikan kesejukan, ibaratkan hujan, berarti memberikan juga kesuburan ke dalam negara atau kelompok yang mereka pimpin. Kemudian selain tadi dari Indra Brata, juga ada Kubera Brata. Dewa Kubera ini adalah dewa kekayaan. Dia intinya seorang raja harus bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat semuanya dengan rata, adil dan merata. Yang miskin, kalau seperti di undang-undang kita, orang miskin terlantar dipelihara oleh negara. Itulah tujuannya, salah satu Kubera Brata ini penerapannya dalam aplikasi undang-undang sekarang ini seperti itu, bahwa kita seorang pemimpin harus wajib memberikan kesuburan kepada semua masyarakat. Kemudian berikutnya ada Yama Brata. Yama Brata, Dewa Yama adalah dewa keadilan. Tidak ada yang bisa terlewatkan dari Dewa Yama kalau masalah mengadili. Artinya apa? Seorang pemimpin harus bisa bersikap adil kepada semuanya, memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Tidak boleh melebihi, tidak boleh mengurangi. Apalagi zaman sekarang kalau itu kehidupan kita di negara Indonesia ini ya, jangan sampai carung ngaud tali guntung, aud amis kecenikan gitu. Yang kecil disobek, yang besar tidak kena gitu. Artinya apa? Koruptor hukumannya 2 tahun, dapat remisi dan lain-lain. 5 bulan keluar dia. Kemudian maling ayam dihukum 1,5 tahun. Nah ini kan sangat tidak relate sekali. Gitu. Ya tidak adil. Gitu. Kemudian
Apalagi Pak Putu? Ada Surya. Ada Surya Brata. Surya Brata itu pemimpin harus memberikan sinar, menyinari seluruhnya tanpa membeda-bedakan kasta, golongan, warna wangsa itu tidak boleh dibedakan, harus sama gitu. Nah mungkin ini 5 dulu, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Baik, pemirsa TVRI yang berbahagia, itulah tadi penjelasan mengenai ajaran yang ada di dalam kitab suci Weda, yaitu ada Astabrata. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kembali penjelasan dari kedua narasumber kita akan kembali setelah iklan yang satu ini. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kembali lagi pada perbincangan kita pada hari ini, yaitu mengenai kepemimpinan ideal menurut Hindu. Tadi sudah dijelaskan mengenai ajaran-ajaran dalam kitab suci Weda, ada yang dikatakan Astabrata, yaitu 8 dewa yang bisa dijadikan pedoman untuk kita menjadi seorang pemimpin yang ideal. Untuk itu kita dengarkan kembali penjelasan dari 8 Astabrata ini. Lanjut saja kepada narasumber kita yang kedua, yaitu pertanyaannya masih sama mengenai ajaran dalam kitab suci Weda mengenai kepemimpinan. Ya, jadi intinya begini Maya. Yang jelas di dalam keyakinan kita sebagai umat Hindu ya, sebelum saya lanjutkan tadi konsep dari Astabrata itu, kita meyakini bahwa Weda itu adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Artinya apa? Segala pengetahuan apapun itu yang ingin kita cari di dalamnya pasti ada. Kalau mau belajar tentang pengobatan ada Ayurveda, tentang perbintangan ada kitab Jyotisa. Kemudian termasuk masalah kepemimpinan, kita punya kitab Niti Sastra tadi disampaikan. Niti Sastra itu kan dikatakan Science of Political Ethics. Jadi ilmu tentang etika politik. Kalau kita berbicara politik, tentu tidak jauh-jauh kita berbicara tentang kepemimpinan juga. Nah, tadi salah satu konsepnya adalah konsep Astabrata. Itu termuat di dalam kisah Ramayana. Bagaimana Sang Rama menasehati Gunawan Wibisana. Nah, tadi sudah disebutkan, di luar daripada 5 konsep itu, ada konsep satu yang disebut dengan Chandrabrata. Chandra itu kan dewa bulan. Bulan itu selalu menerangi dalam kegelapan. Ya, pemimpin itu sifatnya harus begitu, harus menerangi kegelapan-kegelapan yang dirasakan oleh rakyatnya. Kemudian yang lain ada Dewa Baruna. Dewa Baruna ini kan dewa samudra. Samudra itu pasti luas. Ya, pemimpin itu harus berwawasan yang luas. Pemimpin itu harus berpengetahuan. Tidak bisa menjadi pemimpin itu tidak memiliki pengetahuan. Jadi menjadi pemimpin bukan hanya pengalaman saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Satu, yang jelas pengetahuan tentang kepemimpinan secara umum. Tetapi yang tidak kalah penting tadi adalah pengetahuan keagamaan, yang menjadi benteng, yang menjadi pembatas sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Ya, apakah itu sesuai dengan ajaran agama atau tidak? Makanya sangat penting. Yang jelas, nilai-nilai kepemimpinan di dalam pustaka suci Weda itu selalu syarat akan nilai-nilai ketuhanan, selalu mengacu pada kebenaran. Ya, di luar daripada konsep-konsep lain, misalkan tadi kalau kita bicara lanjutan dari konsepnya itu ada Agni Brata. Ya, Agni itu kan membakar. Ya, apa yang dibakar? Ya tadi segala hal-hal yang tidak benar itulah yang harus dituntaskan oleh seorang pemimpin. Jadi pada prinsipnya kalau kita berbicara tentang sumber-sumber sastra yang menjelaskan tentang kepemimpinan bukan hanya ada kalau dalam Hindu, tetapi sangat berlimpah. Ya, tadi di dalam kembali kalau kita ke belakang dalam kisah Mahabharata, Prabu Dasarata itu pemimpin yang sangat komplit. Ya, dia paham kitab suci yang tadi saya katakan, dia harus berpengetahuan tentang keagamaan. Dia tidak pernah lupa dengan Tuhan, tidak pernah lupa dengan leluhur. Ya, secara tekstual itu kan sangat mudah kita ucapkan.
Tetapi secara kontekstual di dalam kehidupan sekarang ini apakah itu bisa diterapkan, itu yang perlu kita jadikan pertanyaan besar. Nah, konsep-konsep inilah yang termuat di dalam ajaran agama Hindu. Di luar daripada konsep itu masih banyak. Ya, ada Sadwarnaning Raja Niti dan lain sebagainya. Yang jelas pada prinsipnya konsep-konsep ini menekankan bagaimana menjadi pemimpin yang ideal sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, pemimpin ideal itu kan artinya pemimpin yang bagus-bagus saja. Ya, pemimpin dambaan. Ya. Nah, inilah yang menjadi PR besar. Sebenarnya kalau saja para pemimpin kita menyadari bahwa kita kaya terhadap sastra tentang kepemimpinan. Ya. Seandainya pemimpin kita mau mempelajari itu dan yang lebih penting mau menerapkan itu, sejatinya permasalahan-permasalahan kepemimpinan yang kita jumpai sekarang tidak akan ada lagi. Korupsi, ya. Kemudian kita lihat juga pemimpin-pemimpin kita bertengkar sedemikian rupa di depan umum. Itu kan bukan mencirikan sifat-sifat kepemimpinan, ya. Berbohong, ya, itu. Jadi sementara di dalam ajaran agama kita jelas menjadi pemimpin itu harus jujur. Ya. Kalau jadi pemimpin tidak jujur, ya itu korupsi. Akhirnya apa? Tentu masyarakatnya tidak sejahtera. Artinya segala ajaran keagamaan itu kesejahteraan yang kita harapkan tidak akan tercapai dengan gaya kepemimpinan seperti itu. Jadi yang lebih penting daripada kayanya kita memiliki sastra adalah bagaimana kemampuan kita mengimplementasikan sastra itu. Nah, itu yang lebih penting. Jadi kalau pertanyaannya apakah di dalam agama kita memuat tentang kepemimpinan, sangat-sangat kaya. Ya, jadi sangat-sangat kaya dan sangat berlimpah. Yang lebih penting mau tidak diterapkan, itu yang lebih penting. Tidak hanya sekedar menjadi hafalan seperti ini saja. Kalau kita hafal kan gampang, tetapi mampu tidak pemimpin-pemimpin sekarang itu menerapkan itu di dalam menjalankan kepemimpinannya. Itu yang menjadi tantangannya besar. Karena apa? Menjadi pemimpin itu serba salah dan tidak bisa pemimpin itu membahagiakan rakyatnya secara bersamaan. Yang diuntungkan pasti pro, yang dirugikan pasti kontra. Nah, bagaimana seorang pemimpin harus bijaksana memilah itu? Asalkan tujuannya benar, tujuannya positif, maka pemimpin disitulah memiliki sikap yang tegas dalam mengambil kebijakan. Jadi kurang lebih itu. Ya, ajaran-ajaran kita sangat-sangat kaya. Mungkin saya bisa tambahkan lagi sedikit tentang ajaran dalam kitab suci kita yang mungkin sangat bagus sekali untuk dipedomani oleh pemimpin-pemimpin kita sekarang. Misalnya dalam Lontar Raja Pati Gondala. Ini susastra Hindu, warisan kita di leluhur kita di Bali. Di sana ada disebutkan tentang ajaran Tri Upaya Sandi. Bagaimana raja pemimpin itu mengupayakan dalam kepemimpinannya agar mensejahterakan semuanya. Artinya hubungannya dengan Tuhan, dengan manusia, dengan lingkungan itu berjalan dengan baik. Raja itu harus memiliki 3 kemampuan yang disebut dengan rupa, wangsa, dan guna. Nah, ini disebut dengan Tri Upaya Sandi. Rupa itu artinya raja harus dapat melihat wajah rakyat dengan baik. Yang mana yang kaya, yang mana yang menengah, yang mana yang miskin, yang mana harus diberikan raskin, yang mana harus diberikan KIP kalau untuk siswa. Jangan sampai anak direktur Pertamina mendapatkan KIP, kan ini bahaya. Jadi seorang raja harus tahu yang mana rakyatnya yang kaya, yang miskin, wajah rakyatnya dia harus tahu seperti apa. Dan dalam artian apa? Kebutuhan dari rakyatnya apa? Sehingga dia bisa menyediakan, membuat sebuah kebijakan untuk memberikan stimulan kepada rakyatnya agar rakyat itu bisa bangkit dalam perekonomian dan lain-lainnya. Demikian juga dengan pendidikannya. Yang kemudian yang kedua ada wangsa. Seorang raja wajib mengetahui warna wangsa daripada masyarakat atau rakyatnya yang dipimpinnya atau kelompok yang dipimpinnya kalau dia adalah seorang pemimpin kelompok. Apakah dia warna wangsa ini kan kemampuan ya, profesinya. Dia mampunya melukis, oh dia warna wangsanya ini. Dia mampunya di pertanian, warna wangsanya Sudra. Dia mampu dalam ilmu pemerintahan, warna wangsanya seorang kesatria. Oh dia mampu sebagai seorang tokoh agama yang memberikan penyejuk, wejangan. Oh ini warna wangsanya Brahmana. Seorang raja harus bisa
mengetahui ini dan memanfaatkan warna wangsa ini dengan baik sehingga tugas kegiatan untuk menjalankan roda pemerintahan atau roda organisasi itu berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu gunanya. Gunanya ternyata raja harus mampu mengetahui rakyatnya yang memiliki keahlian tadi. Orang yang ahli musik jangan dipaksa di senjata. Orang yang ahli di bidang ekonomi dia berjualan jangan dijadikan guru. Nanti tidak match dia. Itulah disebut dengan tri upaya sandi tadi. Ya. Baik, pemirsa TVRI yang berbahagia, itulah tadi ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Suci Weda mengenai kepemimpinan. Nah, mungkin pertanyaan saya kali ini akan mewakili beberapa kaum wanita yang ada di seluruh Indonesia ya mungkinnya. Nah, kebetulan saya mendengar bahwa sebagian masyarakat mungkin lebih memilah antara pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan. Dan kebetulan saya sendiri sebagai seorang wanita merasa seperti terkucilkan mungkin. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kedua narasumber saya ini yaitu bagaimana sih Hindu memandang wanita dalam kaitannya menjadi seorang pemimpin? Apakah seorang wanita memiliki hak yang sama dalam menjadi seorang pemimpin? Mungkin saya berikan kepada narasumber pertama dulu. Jadi begini Maya, terkait wanita menjadi seorang pemimpin. Pada prinsipnya Hindu mengajarkan bahwa semua makhluk memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi di dalam ajaran agama Hindu tidak ada membedakan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau di zaman dulu seorang laki-laki banyak menjadi seorang pemimpin karena pembagian tugas tadi. Seorang pria tugasnya seperti ini, seorang wanita tugasnya seperti ini. Kita lihat contoh saja di Dewa Trimurti. Dewa Brahma selaku pencipta, dia memiliki sakti yang disebut Dewi Saraswati. Saraswati ini adalah seorang dewi ilmu pengetahuan. Dia memiliki artinya apa? Sebuah penciptaan tanpa pengetahuan akan menjadi sesuatu yang hambar, tidak terbentuk dengan baik. Disinilah fungsi daripada perempuan itu. Selain itu, secara fisik artinya dia menjadi seorang pemimpin seperti Ibu Megawati mungkin menjadi presiden di negara kita. Dalam ajaran agama Hindu kita juga mengenal Ratu Sima dalam kepemimpinan kerajaan Hindu di Jawa Tengah, Raja Kalinga ya. Dia kalau nggak salah di tahun 674 sampai 695 Masehi. Beliau menggantikan suaminya Kartikeyasinga menjadi seorang raja di kerajaan Kalinga. Dan Ratu Sima sangat terkenal sampai keluar karena ketegasan beliau dalam menjalankan aturan. Beliau sangat tegas dalam hal orang itu tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Ketertiban itu sangat dijaga. Bahkan putra beliau yang memiliki kesalahan menendang atau melihat barang milik orang lain yang ditaruh di jalan harus dikenai hukuman dan dipotong kakinya. Tentu ini menjadi contoh, walaupun beliau sayang dengan istrinya, anaknya, tapi beliau sangat menyayangi. Mungkin Pak Putu bisa menambahi terkait hal ini. Jadi yang jelas begini, benar yang dikatakan Pak Pandey tadi, kalau di dalam ajaran agama Hindu itu tidak memposisikan pria dan wanita pada satu posisi yang lebih tinggi dan satu lebih rendah. Yaitu dulu yang menjadi dasar. Sehingga kalau kita berbicara tentang haknya menjadi seorang pemimpin, ya sah-sah saja. Ya, apakah seorang wanita ketika memimpin dia lebih buruk daripada lelaki juga belum tentu. Begitupun juga sebaliknya. Nah, kalau kita lihat jejak historisnya, tadi disinggung masalah Ratu Sima. Itu kan kerajaan di Kalingga, jadi kurang lebih pada sekitar abad ke-6. Ya memang beliau sangat terkenal karena penegakan hukumnya yang sangat luar biasa. Kemudian di abad ke-14 juga kita tidak bisa lupa ada Sri Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ya itu memimpin juga sangat luar biasa.
dia mendampingi Patih Gajah Mada dalam mewujudkan Sumpah Palapanya untuk menyatukan Nusantara. Nah sebelum itu lagi ya, atau di perempuan yang lain yang menjadi pemimpin juga, kita tidak bisa lupa bahwa sebelum Tribuana Tunggadewi menjadi pemimpin naik tahta, ada Raja Raden Wijaya. Pengaruh dari istrinya yang bernama Gayatri itu tidak bisa disepelekan. Walaupun memang secara formal dia tidak menjabat menjadi seorang pemimpin, tetapi pengaruhnya tidak bisa disepelekan. Kemudian di Kerajaan Majapahit juga ada pemimpin perempuan yang sangat luar biasa, yaitu Dia Suhita. Ya, dia sangat luar biasa memimpin, tidak main-main, tidak 1-2 tahun, tapi 28 tahun. Ya, artinya apa? Wanita dan pria itu memiliki hak yang sama asalkan catatannya mampu. Ya, itu saja intinya. Jadi tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki. Di zaman Udayana di Bali juga ada Sri Gunapriya Dharmapatni. Ya. Beliau adalah pendamping Raja Udayana dan melahirkan anak, salah satunya adalah Erlangga, raja yang begitu termasyhur di Jawa Timur. Dan di zaman itu Sri Gunapriya Dharmapatni ada sebuah proyek besar yang digagas oleh Gunapriya Dharmapatni, yaitu menjawakan Biasa Mantra, membahasa Jawa kuno kan karya-karya atau mantra-mantra Weda dari karya Begawan Biasa. Nah, ini menjadi pengaruh yang sangat luar biasa sekali, bahwa wanita itu adalah juga seorang pengaruh kepemimpinannya sangat kuat begitu. Baik pemirsa TVRI ya dimanapun Anda berada, pembahasan sangat menarik bukan? Tapi kita akan kembali setelah iklan yang satu. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kembali lagi pada perbincangan kita pada hari ini yang sangat menarik, relevan, dan mendalam. Kita akan lanjut ke pertanyaan kita kepada kedua narasumber kita. Dari tadi kita sudah mendengarkan mengenai kepemimpinan dalam Hindu seperti apa, kepemimpinan dalam wanita dan laki-laki juga seperti apa, sudah dijelaskan. Dalam ajaran kitab suci pun sudah dijelaskan. Nah, apakah masih relevan dengan kondisi kepemimpinan pada saat ini atau yang sekarang ada, dan apa harapan kita sebagai umat Hindu ke depannya, pemimpin dan kepemimpinan seperti apa saja yang kita harapkan pada saat masa yang akan datang. Saya persilakan kepada Pak Pandi. Baik Maya. Terima kasih. Terkait masih relevan nggak? Nah ini tentu dari tadi kita sudah bahas dengan Pak Putu bahwa ilmu atau ajaran dari kepemimpinan Hindu itu bisa kita bilang seperti Hindu itu sendiri, dia adalah sanatana dharma, adalah sebuah kebenaran yang abadi, dan dia akan berlaku dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dan itu masih sangat relate dengan kehidupan sekarang. Apalagi di zaman sekarang ini, seorang pemimpin, dari kata seorang pemimpin saja, dia harus bisa atau memiliki sebuah mimpi dulu. Pemimpin itu harus memiliki mimpi. Mimpinya itu apa? Yaitu visi dan misinya. Seperti apa yang akan dicita-citakan, apakah negaranya akan aman, ataukah wilayahnya, masyarakatnya atau kelompoknya sejahtera, mendapatkan perekonomian yang baik dan lain-lain. Nah itu mimpinya. Dengan dia seorang pemimpin memiliki mimpi, maka dia akan memiliki sebuah ambisi. Ambisi ini tentunya arahnya ke positif, bukan ke hal yang negatif yang menjatuhkan orang atau menjatuhkan teman yang lainnya. Tapi ambisi positif untuk mewujudkan mimpi dari apa yang diinginkan. Dalam Lontar Rajapati Gondala pun juga disebutkan terkait seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya, baik itu negara maupun kelompoknya, diibaratkan sebagai seorang pengemudi dan perahu.
pemimpin itu adalah pengemudinya, kemudian yang dipimpin negara itu adalah perahunya. Nah, itu disebut Raja Niti Kam Kemuke kalau di dalam melontar Raja Pati Gondala ini. Artinya apa? Jika seorang pemimpin tidak menyetir dengan baik bahtera atau perahu ini, mau dibawa kemana? Mau dibawa ke kanan, ke kiri, ke batu, ke rawa-rawa, atau kemana? Dialah yang menjadi kunci pokoknya. Seorang pemimpin ini, jika dia membawanya ke jalur yang benar, maka perahu itu akan selamat dan mengarungi sungai ataupun lautan dengan baik. Bisa menghindari badai, bisa menghindari batu karang, dan bahkan membawa bahtera atau perahu itu ke tempat-tempat yang ada ikannya banyak. Sehingga apa? Masyarakat, orang yang ada di perahu itu bisa memancing, menikmati makanan yang banyak. Nah itulah, tentunya ini masih sangat rela. Iya, sesuai dengan kehidupan sekarang. Pimpin sebagai seorang pengemudi dan negara itu sebagai perahunya. Gitu. Sama seperti seorang pilot juga. Ya, pilot juga demikian. Kalau dibawa nyungkling perahunya, mati semua di dalam pesawat itu. Bagaimana Pak Putu? Benar-benar. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Pande. Mungkin penyampaian dari Pak Putu, saya persilakan. Jadi kurang lebih sama lah ya. Kalau di dalam ajaran kita, ya tadi sudah sangat jelas disampaikan. Apakah relevan atau tidak? Kita kan sudah paham betul bahwa isi daripada pustaka suci kita itu sifatnya anandi ananta, ya tidak berawal tidak berakhir. Jadi sampai kapanpun dia akan tetap relevan dengan segala fleksibilitasnya di dalam kemajuan zaman itu. Ya, mungkin caranya berbeda dan lain sebagainya, tapi intinya tetap mengarah pada sumber sastra yang satu itu. Nah itu kalau kita berbicara tentang relevansi. Nah kita juga harus akui bahwa saat ini memang terjadi oknum-oknum yang nakal ya, pemimpin-pemimpin kita yang memang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Ya, ada korupsi tadi, berbohong dan lain sebagainya. Nah, disinilah sesungguhnya peran ajaran agama ini masuk. Ya, artinya sangat-sangat relevan seperti yang dikatakan tadi. Ya, kesadaran terhadap isi daripada pemahaman agamanya ini, paling tidak dia takut ada batasan. Oh, kalau saya melakukan ini ternyata akibatnya seperti ini. Ya, kita kan meyakini hukum karma. Nah itu yang menjadi dasar sesungguhnya. Apakah sangat relevan? Ya sangat-sangat relevan dan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi pemimpin tidak hanya sekedar dia mendapatkan kursi duduk dengan santai, mewah dengan segala fasilitasnya, tetapi dia harus paham tujuannya tadi yang saya katakan adalah menegakkan dharma. Kenapa? Karena tadi dharma itu sendirilah yang akan melindungi pemimpin itu sendiri. Ya, ada istilah kita dharma raksapi raksita. Siapa yang berpegang teguh pada dharma, maka dharma itu sendiri yang akan melindunginya. Kalau pemimpin sudah berpegang teguh pada dharma, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan. Ya, di dalam Sarasa Musaya Sloka 14 juga disampaikan. Ikang dharma ngarania hanuneng marareng swarga ika, kan begitu dikatakan. Bahwa yang disebut dharma itu adalah jalan untuk kita menuju surga. Ya, seperti layaknya tadi sebuah perahu yang dijadikan alat bagi para pedagang untuk mengarungi lautan. Ya di sanalah peran ajaran keagamaan ini. Seandainya saja ini dipahami, ya kita kan sangat menyayangkan konsep-konsep yang mulia ini tidak pernah diimplementasikan atau mungkin bahkan tidak pernah dibaca sama sekali. Ya jadi hanya menjadi tumpukan sastra yang tidak pernah kita tahu. Ya, jadi etika kepemimpinannya yang perlu memang didasari, dibentengi dengan landasan-landasan keagamaan ini. Kalau saja itu sudah kuat, yakin dan percaya negara kita ini akan maju. Kenapa? Karena pemimpinnya selalu mengutamakan kepentingan daripada rakyat yang dipimpin. Kebahagiaan rakyat itu yang menjadi tujuan utama dia dalam menjalankan kepemimpinan. Nah sejauh ini kita tidak berbicara secara menyeluruh. Ya, yang kita lihat secara kasat mata, pemimpin-pemimpin yang ada ini hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, material sendiri. Karena memang itulah ciri di zaman Kali Yuga. Ini kembali kalau kita bicara agama. Di dalam keyakinan kita, di dalam kekawin niti sastra yang disampaikan, ya singgih yang tekaneng yugante kali tanhana luwiha saking mahadan. Kalau zaman Kali Yuga ya di zaman sekarang ini, ya memang hanya kekayaan yang dihormati itu.
tujuannya itu orang hanya melihat uang saja. Jadi kalau sudah melihat materi yang berlimpah, pasti akan tergoda. Bahkan bukan hanya manusia biasa, orang-orang suci pun di dalam kawan sastra dikatakan akan tergoda dengan hal itu. Nah, disinilah PR kita sekarang bersama-sama, bagaimana memunculkan pemimpin-pemimpin yang paham betul dengan apa tugasnya, ya, apa kewajibannya menjadi seorang pemimpin. Menjadi pemimpin itu tugas yang sangat-sangat mulia, tidak bisa sembarangan orang itu menjadi pemimpin. Ya, seperti dikatakan Pak Pande tadi, walaupun sejatinya semua orang punya basic kepemimpinan di dalam dirinya, tetapi di dalam proses dia tumbuh dan berkembang itu belum tentu dia mampu memimpin dengan baik, ya, dengan pengetahuannya yang mungkin terbatas, pengalamannya yang terbatas, itu tidak bisa disamakan. Jadi tidak mudah untuk menjadi pemimpin itu, sehingga harapan kita tentu kalau kita berharap kan pasti yang baik-baik ya. Ya, tidak mungkin kita berharap kita dapat pemimpin yang nakal dan lain sebagainya. Ya, harapan kita ya muncul pemimpin-pemimpin yang sadar. Sejauh ini bukan sadar secara fisik, kalau bernafas dan sebagainya itu kan sadar juga. Tapi sadar dalam artian benar-benar paham tujuannya memimpin itu adalah menciptakan kebahagiaan untuk rakyat, bukan kebahagiaan untuk dirinya ataupun lingkungannya saja. Ya, itu saja kalau dari saya. Baik, terima kasih kepada Pak Putu, sangat jelas sekali penyampaiannya. Pemirsa TVRI yang berbahagia, dapat saya simpulkan mengenai perbincangan kita pada hari ini, yaitu kepemimpinan ideal menurut Hindu. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan ideal menurut ajaran agama Hindu berlandaskan pada prinsip dharma seperti yang dikatakan oleh Pak Putu tadi, yaitu kebenaran, kemudian kewajiban moral, kemudian karma yoga yaitu kerja tanpa pamrih, dan ahimsa yaitu non kekerasan, tidak melakukan kekerasan. Seorang pemimpin yang ideal harus bertindak adil, bijaksana, dan berintegritas moral yang tinggi. Dapat melayani orang lain tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Kepemimpinan yang ideal juga menekan pada kejujuran, transparansi, dan pengabdian kepada masyarakat agar mendapatkan hasil yang sejahtera bagi masyarakat atau yang dipimpin. Untuk itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Maya Ayuningati pamit undur diri. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.